Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, juga segenap pengurus masjid. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati, dan semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa menjalankan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Dan suatu nikmat yang sangat luar biasa, kita diberikan umur panjang sehingga sampai di salah satu dari Arba'atun Hurum, yaitu saat ini kita masih berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masih di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk bisa senantiasa taat kepadanya dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, sampai akhir hayat kita, hingga betul-betul kita nanti mendapatkan husnul khotimah. Juga yang senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik untuk terus bisa istiqomah di dalam melazimi majelis ilmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bermajelis ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang khusus untuk mencari majelis ilmu, untuk memberikan ridho kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Jadi malaikat itu, kalau ada malaikat yang khusus, kalau ada majelis ilmu, kemudian akan turun dan ikut bergabung di dalamnya sebagai rasa senang, ridho terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Dan orang-orang yang senantiasa melazimi majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu di dalam Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu sampai beberapa derajat. Mungkin ada yang merasa saya itu telah bermajelis ilmu sekian lama tetapi perasaan saya kok enggak tambah-tambah pengertian saya, enggak tambah-tambah ilmu saya. Nggih. Nggih, sami kula nggih ngoten. Kula niku pun belajar duangu.
mulai dari kecil sampai saat niki rumaos kula nggih kula niki mboten pinter-pinter. Kalau kemudian jenengan niku punya perasaan ngoten nggih sami kula nggih ngoten. Bahkan saya setiap hari ngajar di pondok dengan macam-macam kitab. Rumaos kula nggih masih ada saja yang saya itu belum ada saja yang perkara belum saya ketahui. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum dikuasai. Artinya kalau kita berbicara tentang kekurangan akan kebodohan diri, mungkin sampai mati kita itu tidak akan pernah ada habisnya tentang kekurangan atau kebodohan kita. Karena memang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Justru kita kalau kemudian sudah merasa pinter, paling-paling bar subuh sing dibahas kae masalah sholat, masalah poso ngerti kabeh. Kalau kita itu sudah merasa pinter, maka pada saat itulah kita itu jadi orang yang bodoh. Jadi orang bodoh itu sesungguhnya orang yang sudah merasa pinter sehingga tidak butuh belajar. Maka kalau kemudian kita sampai saat ini masih merasa kok ilmu saya kayaknya nggak tambah-tambah, dijelaskan ini kok ya kayak baru dengar, dijelaskan itu kok ternyata masih banyak yang belum diketahui. Ya kalau kita masih merasa banyak yang belum tahu, ya alhamdulillah kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh sesungguhnya. Masih bodoh tapi sudah merasa pinter. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa senantiasa istiqomah untuk mengikuti petunjuk beliau, bisa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya, bisa istiqomah di dalam memperbanyak sholawat atas beliau. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita diakui sebagai umatnya yang layak mendapatkan syafaatnya, layak untuk berjumpa dan bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan kajian kita kitab Wasiatul Mustafa, yaitu wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abu Thalib. Pada pagi hari ini pertama yaitu tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, alaika bi sholatil jamaah, fa innaha indallahi kamasyika ilal haja ilal haji wal umrati, wa ma yahrusu ala sholatil jamaah ila rajulun mu'minun qad ahabbahu Allahu, wa ma yasadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah. Wahai Ali, haruslah engkau menekuni sholat berjamaah, karena sesungguhnya sholat berjamaah atau menekuni sholat berjamaah di sisi Allah itu seperti berjalanmu menuju haji dan umroh. Dan tidaklah bersemangat untuk melakukan sholat berjamaah kecuali orang yang mukmin yang Allah cintai. Tidaklah bersemangat melakukan sholat berjamaah kecuali dia itu seorang mukmin yang Allah cintai. Ini satu berita gembira bagi setiap kita yang bersemangat melakukan sholat berjamaah, bahwa orang yang senantiasa berusaha rajin untuk melakukan sholat berjamaah itu pasti dia adalah seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Ta'ala.
Dan hal ini di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seorang laki-laki atau apabila engkau melihat seseorang yang dia itu berusaha atau memperhatikan, ya ta'ahadu itu bisa jadi berjanji, artinya ya berusaha memperhatikan, tekun atau senantiasa wirawiri pergi ke masjid, maka saksikan padanya bahwa dia itu orang beriman, atau saksikan untuknya bil imani dengan keimanan. Kedua hadis ini muratif antara pesan Nabi kepada Sayyidina Ali dan hadis ini, bahwa orang yang senantiasa pergi ke masjid, pagi ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, malam ke masjid, untuk melakukan sholat berjamaah, pasti dia itu orang yang beriman dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa ma yazhadu fiha munafikun qad abghadahullah. Dan tidaklah seseorang itu zuhud di dalam sholat berjamaah, menahan diri, enggan, tidak mau, tidak suka dengan sholat berjamaah, kecuali dia itu munafik yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ini juga menjadi peringatan pada kita, jangan sampai kita itu jadi orang yang enggan, jadi orang yang benci atau tidak suka pergi ke masjid. Kalau ada orang ke masjid malah digojloki, walah saiki dadi ustad. Ada orang pagi, siang, sore ke masjid, nah itu malah itu kalau misalnya pemula digitukan itu nggak jadi. Iya, soalnya pernah di tetangga saya itu ya mungkin karena mendengarkan ceramah atau gimana, suatu ketika itu dia tumben-tumbennya itu pergi ke masjid. Setelah pergi ke masjid, bekas dia sholat itu dilingkari. Ini temennya itu juga iseng, makanya itu gojlok temennya. Nanti setelah setelah kumpul lagi sangkruan itu digojloki. Mulai kapan jadi ustadz? Itu ternyata ampuh untuk membuat seseorang itu tidak lagi ke masjid. Buktinya ya setelah itu enggak lagi pergi ke masjid. Maka kalau ada orang ke masjid itu ya biasa-biasa saja, jangan digojloki, nanti malah mampet ya. Orang baru mau ke masjid 1-2 sudah digojloki. Kemudian yang kedua dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ahabbul ibadi ilallahi abdun sajidun yaqulu fi sujudihi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Ali, hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hamba yang sedang bersujud, yang mengucapkan di dalam sujudnya, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang bersujud kepada Allah, kemudian di dalam sujudnya mengucapkan Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri, maka ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kalimat ini apabila kita ucapkan di dalam sujud dengan penuh penghayatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ini sebagai bentuk pengakuan kalau kita itu hamba yang penuh dosa, hamba yang penuh dengan kesalahan. Jika kita merendah dengan yang serendah-rendahnya, yaitu posisi kita bersujud, kemudian mengaku akan banyaknya kekurangan, mengaku akan banyaknya dosa. Inilah yang membuat kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencintai orang-orang yang merendahkan diri kepadanya, kemudian mengaku akan banyaknya kekurangan, mengaku akan banyaknya dosa. Kalau kemudian kita itu merasa tidak punya dosa besar, maka hendaknya kita meneliti, menintrospeksi diri atas dosa-dosa kecil yang banyak kita lakukan. Dan hari ini fitnah-fitnah dosa-dosa kecil itu sangat luar biasa banyaknya. Nah, karena itu setiap sujud atau setiap hari kita banyak berdoa, banyak memohon, mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang banyak dosanya, itu menjadikan Allah dicintai, membuat kita banyak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita itu sudah merasa banyak beribadah, kemudian sudah merasa tidak banyak dosa. Sudah merasa tidak banyak dosa karena sudah merasa banyak ibadah. Justru itu tidak disukai Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu banyak ibadah menjadikan dirinya sombong, itu kan kalau sudah merasa banyak ibadah kemudian merasa suci, justru Allah nggak suka. Yang Allah cintai justru meskipun kita banyak ibadah kemudian banyak melakukan kecil, kan sengaja atau tidak kita itu setiap hari ya banyak melakukan dosa. Kula niku keng griya dari rumah mau berangkat ke pondok, niatnya pun saya, ya kan, mau ngajar di pondok. Tapi baru keluar rumah tuh tonggone ngaku katok pendek. Betok maksudnya. Lanang umur apa tak jago. Nggih. Lah ngoten niku kan nggih pun mikir arep noleh ya eman-eman. Kan ya Allah. Orang noleh dia Masya Allah. Itu kan kemudian menjadikan kita ya Allah, ternyata untuk berbuat baik itu begitu banyak napa niku rintangan-rintangan yang dihadapi. Belum lagi sepanjang jalan, wah macam-macam yang kita temui, macam-macam. Enten sing nom, enten sing tua, enten sing walah macam-macam. Kalau kemudian itu kita jadikan alasan bahwa kita itu banyak berbuat kelalaian, kita banyak melakukan dosa meskipun kecil,
itu sudah cukup menjadikan kita ya Allah, inni dzalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri. Kemudian yang ketiga dari wasiat Nabi SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya Ali, alaika bisolati duha fis safari wal hadar, fa innahu idza kana yaumul qiyamah yunati munatin min fawqi syarafil jannah, ainal ladzina kanu yusalluna duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi shalatid duha. Wahai Ali, haruslah bagimu menjalankan atau melakukan sholat duha, baik di waktu perjalanan maupun di rumah, karena sesungguhnya ketika datang pada hari kiamat nanti akan ada penyeru yang menyeru dari surga, dari atas surga, di mana orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha. Masuklah kalian ke dalam surga dari pintu ad-duha dengan keselamatan dan aman. Niki anjuran untuk kita juga, bahwa sholat duha niku penting. Mboten namung sholat duha niku menjadikan rizki kita semakin mudah, semakin lancar kita mendapatkan rizki, tapi juga berpengaruh di akhirat nanti. Jadi sholat duha niku biasanya kan kita kerjakan untuk sedekah ruas-ruas kita, di dalam sebuah hadis bahwa sholat duha itu sebagai pengganti dari sedekah untuk ruas-ruas kita, dan juga sholat duha itu bisa memudahkan kita akan datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niku sudah mafhum. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha baik di rumah maupun di dalam perjalanan, boten ketinggalan sholat duha, maka pada hari kiamat nanti akan dipanggil siapa orang-orang yang senantiasa sholat duha. Monggo silahkan masuk dari pintu ad-duha. Nah, maka orang-orang yang di dunia ini senantiasa melaksanakan salat duha, maka otomatis akan menuju ke pintu ad-duha. Kemudian silahkan masuk dengan selamat, masuk dengan aman, tidak ada yang mengganggu dan akan dipersilahkan. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholati duha. Dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu diperintahkan untuk mengerjakan sholat duha. Niki berarti sholat duha niku nggih termasuk sholat yang sangat penting, mendatangkan rizki di dunia, kemudian memperbanyak amal kita, kemudian nanti di surga disediakan pintu khusus, yaitu pintu ad-duha. Yang keempat dari wasiat Nabi SAW kepada sahabat Ali, ya Ali, min karamatil mu'mini zaujatun muwafaqatun wa salatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu. Wahai Ali, di antara kemuliaan atau termasuk kemuliaan seorang mukmin adalah istri yang ideal.
Ini termasuk kemuliaan orang mukmin, punya istri yang ideal. Naminipun ideal niku nggih mboten namung cantik, tetapi nggih cocok. Kadang-kadang kan enten sudah cari istri cantik-cantik, tapi ketika berumah tangga nggak cocok. Sing lanang senengane nek ngomah, sing wedok senengane jalan-jalan. Kan mboten cocok. Jadi kalau di rumah istrinya yang bete, kalau jalan-jalan justru suaminya yang sumpek. Makanan nggih ngoten, mboten cocok. Sing lanang senengane jangan gori, sing wedok senengane rawon. Kan mboten mat nggih. Sing lanang senengane jangan jangan santen, yang putri senengannya sayur bening. Nek ngotene jek rada kacek. Macam-macam. Jadi termasuk kemuliaan seorang mukmin niku antara seorang laki-laki dan seorang wanita itu cocok dalam berbagai hal niku saged dikomunikasikan, dan cocok niku nggih termasuk suatu nikmat yang sangat luar biasa. Soalnya nek nopo antara laki-laki dan perempuan pun boten cocok, bisa-bisa kalau dalam hal yang besar itu menyebabkan perceraian. Di pengadilan nopo kok baru 3 bulan sudah mau cerai, nggak cocok. Tapi ampun ngoten, okay. Kemudian kalau kemudian kita itu nggak cocok dengan istri dalam beberapa bulan, bahkan baru 1 tahun kok masih banyak perbedaan, itu perkara yang wajar saja, dan itu bisa dikomunikasikan. Karena saya sendiri dulu ada beberapa hal yang tidak cocok dengan istri. Sampai hari ini ada beberapa kula niki senengane barang murah HP. Jenengan itu kok. Iya. Beda dengan istri. Istri saya itu menurut saya setiap barang sing larang rumangsane HP. Dapat namu seudar kula senengane kok barangnya sing larang-larang itu. Mbok sing murah HP. Itu salah satu yang sampai sekarang itu nggak ketemu. Jadi termasuk kemuliaan seorang mukmin adalah terletak pada istri yang ideal. Di sini muwafaqat ini diartikan ideal, ya cocok dalam berbagai hal. Kemudian yang kedua di antara kemuliaan seorang mukmin adalah sholatul jamaah. Orang mukmin yang bisa senantiasa menjaga sholat jamaah, itu kemuliaan seorang mukmin. Wajiranun yuhibbunahu, dan tetangga yang menyukainya. Dan resep untuk disukai tetangga niku ternyata mboten sulit. Resep untuk dicintai tetangga niku ternyata tidak sulit. Berikan kesan yang baik ketika kalau kita warga baru, berikan kesan yang baik di awal-awal kita tinggal di tempat tersebut. Maka orang-orang Jawa khususnya itu kalau kemudian baru tinggal maksudnya ajeng manggen ngaten, biasanya ngundang tonggo-tonggo, terus ada acara makan-makan. Itu untuk memberikan kesan yang baik. Tapi jangan berhenti di situ. Tonggo-tonggo niku
nggih sering dikirim napa ngoten, mungkin gadah sate kirim sate, mungkin gadah napa, itu akan mau nggak mau mereka akan menyukai orang-orang yang memberikan kebaikan, pengen ngutang diutangi, itu nggih estu sering kirim-kirim nopo, kemudian misalnya butuh nopo diparingi, sering utang diutangi, itu membuat mereka mau nggak mau akhirnya juga menyukai kita. Nggih. Nek mboten percatat dengan cobi nggih. Nggih. Tonggo baru lagi disili, misalnya ketok sugih ngoten, mbok kula diampili atau dah pinten 1 juta mawon, jangan ditolak meskipun jumlahnya besar. Waduh niki pas dereng gajian, menawi biasanya nek ngeten niki kula piyambak nggih menawi 100 enten niku untuk nyoba saja. Karena kan kita sebagai orang baru belum tahu ini tetangga suka ngutang napa mboten, diberikan 100.000. Oh ternyata setahun nggak balik, oh berarti memang orang yang suka ngutang. Misalnya begitu ya, dicoba. Ini hati-hati. Kula biasanya ngoten, nek misalnya dereng kenal ngoten, namun dicoba. Meskipun banyak ada uang, tetapi kebutuhannya kan banyak juga, dicoba. 100 nggih enten. Jadi punya tetangga yang menyukainya. Menawi tonggo niku mboten seneng, niku mboten penak. Nggih, meskipun tonggone niku, meskipun tetangganya itu bukan tetangga yang baik, tetapi dibenci tetangga itu tidak enak. Okay. Maka yang lebih yang menjadi kemuliaan bagi kita ya, atau yang nyaman bagi kita, orang yang baik suka dengan kita, bahkan orang yang tidak baik pun tidak punya alasan untuk benci kepada kita. Okay. Kemudian wasiat yang kelima dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya Ali, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bi kathratil ibadati walakin naluha bi sakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Wahai Ali, sesungguhnya para wali Allah Ta'ala, mereka tidaklah mendapatkan keluasan rahmatnya Allah dan ridhonya dengan banyaknya beribadah kepada Allah. Akan tetapi mereka mendapatkan keluasan rahmat dan ridhonya Allah itu dengan kedermawanan hati dan sikap mereka yang tidak menganggap penting dunia. Jadi para wali-wali Allah itu mendapatkan keluasan rahmatnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah bukan dengan banyaknya ibadah, tetapi dengan kedermawanan hati. Artinya di sini kedermawanan hati tidak selalunya orang yang kaya